Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Babak 80, Jubah Buddha Nalan dan Manik-Manik Giok Buddha. Hujan ini sangat deras, seperti banjir. Angin menjerit bersama dengan deru guntur dan kilat, menyebabkan seluruh kota kuno Valet Firdaus terjebak dalam hujan deras. Ledakan. Guntur terdengar seperti gunung yang runtuh. Anak-anak kecil di bawah atap menciutkan leher mereka dengan ngeri. Setelah itu, guntur yang terang melintas di langit seperti pedang surga yang membelah dunia menjadi dua. Ini adalah kekuatan surga. Jika disambar petir seperti itu, bahkan seorang penatua kultivasi yang terkenal di satu arah akan segera berubah menjadi abu. Dan pada malam hujan ini, sebuah berita yang menghancurkan bumi sedang menyebar ke seluruh kota kuno Valet Firmamen. Keluarga besar dan sekte budidaya yang tak terhitung jumlahnya memanggil ahli mereka dan ingin mengadakan pertemuan darurat. Dalam waktu singkat, banyak pakar budidaya bergegas keluar dari gerbang utama, bersama dengan kavaleri, menuju arah yang jauh. Sudah ditentukan sebelumnya bahwa ini bukan malam yang damai. Ada perkelahian yang tidak diketahui yang terjadi dan itu menghancurkan sebagian besar kota bagian dalam. Ketika penjaga kota tiba, hanya ada noda darah di tanah. Ketika noda bercampur dengan hujan, mereka akhirnya tersapu habis. Masalah keluarga Feng yang mengejar pengkhianat juga tidak dilupakan. Semua gerbang kota kuno Valet Firdaus ditempatkan dengan para ahli. Feng Feiyun tidak bisa melarikan diri tidak peduli seberapa jauh dia pergi. Gemuruh. Guntur masih menderu. Tetesan air hujan sebesar ibu jari manusia, dan jatuh di atap pagoda Buddha yang berusia 1000 tahun, menciptakan banyak suara, klip penjepit. Dunia tidak bisa mendapatkan kembali ketenangannya. Kali ini, Feng Feiyun pergi ke pintu depan dan masuk ke pagoda Buddha. Dia merasa bahwa dekorasi tempat ini mirip dengan yang ada di dalam Mortal Life Temple, tetapi ada juga beberapa perbedaan yang membawa rasa yang eksotis. Dinding yang runtuh ditutupi dengan sarang laba-laba. Ada tempat-tempat yang basah karena hujan dan menciptakan bau apek. Di sepanjang tangga kayu yang berliku, dia, selangkah demi selangkah, menuju ke kegelapan. Namun, perbedaan kali ini adalah bahwa 9 jimat di tangan Feng Feiyun mulai bersinar cemerlang dan dengan lembut melayang dari tangannya. 9 jimat, seperti 9 lampu roh terbang di udara, menerangi jalan di depannya. Dengan cahaya jelas 9 jimat, formasi di tanah dan di udara benar-benar terlihat. Feng Feiyun akhirnya bisa menghindari labirin saat dia melangkah ke tengah pagoda. Jubah biara masih dinampan di tengah pagoda. Jubah biara berwarna abu-abu kebiruan, tua dan biasa. Itu tidak membawa kekuatan spiritual. Bahkan kain katun adalah jenis yang paling umum. Ada sulaman lili laba-laba merah dan memiliki cetakan bertali, lili laba-laba merah. 1000 tahun mekar dan 1000 tahun layu, bunga dan kelopak tidak pernah bertemu satu sama lain. Perasaan bukan karena karma, nasib ditakdirkan sebelum hidup dan mati. Petik 2. Kata-kata, lili laba-laba merah, membawa banyak kesedihan. Melihat surat-surat ini, orang tidak bisa menahan perasaan sedih. Tahun itu, kepala biara kuil kehidupan fana memenjarakan dirinya di pagoda gelap karena dia mencintai seorang wanita. Dia menghabiskan waktunya dengan nyanyian Buddha untuk menenangkan pikirannya, untuk melupakan wanita yang sudah ditakdirkan untuk tidak pernah bersamanya. Namun, tidak peduli seberapa dalam keyakinan Buddhisnya, itu tidak bisa menahan setan pikirannya. Setelah mendengar tentang kematian wanita itu, ia melepas jubah biara dan membawa pisau daging sebagai gantinya. Dia menggunakan kehidupan lebih dari 1000 biksu di kuil kehidupan fana untuk memberi wanita itu sepotong kehidupan. Akhirnya, dia bahkan memperbaiki tubuhnya sendiri. Ini adalah inti dari lili laba-laba merah. Saat daunnya tumbuh, bunganya masih belum mekar. Ketika daun jatuh ke tanah dan menjadi pupuk, bunga lili menggunakan hidupnya untuk menjadi nutrisi bagi bunga, agar mereka mekar. Pada saat itu, kepala biara dari Mortal Life Temple duduk di sini dengan emosi yang kompleks dan menyakitkan. Itu benar-benar bukan sesuatu yang orang biasa bisa mengerti. Feng Feiyun menghela napas dalam dan menatap tangan kerangka putih yang kesepian itu. Tangan ini hampir terputus dari tubuhnya dan sepertinya memegang sesuatu. Siapa yang benar-benar dapat memotong tangan seorang master seperti kepala biara dari Mortal Life Temple? Apa yang ada di tangannya? Petik 2. Feng Feiyun tidak bisa mengerti.
Seseorang yang bahkan bisa membalikkan takdir akan dianggap sebagai yang paling elit di dinasti Jin, yang akan dapat memotong tangannya. Ya, mungkin pada saat itu, emosi kepala biara sangat membingungkan dan dia mulai kehilangan akal. Pada saat itu, dia memotong tangannya untuk mendapatkan kembali kewarasannya. Sayangnya, pada akhirnya, semuanya masih berantakan. Petik 2. Seseorang yang mampu menyebabkan seorang beku agung dari agama Buddha menjadi sangat tergila-gila, begitu dalam cinta. Wanita ini pastilah seseorang yang tidak setara di dunia ini. Feng Feiyun tidak mau menunggu terlalu lama. Dia ingin membuang 9 jimat ke jubah biara, lalu mengenakannya dan pergi, tapi... Desir, jubah Buddha yang ada di nampan di tanah tiba-tiba berdiri. Seolah-olah itu berubah menjadi seorang pria, dan berbalik menghadap Feng Feiyun. Meskipun jubah itu kosong dan hanya ada tangan kerangka di lengan baju, Feng Feiyun masih merasa bahwa itu adalah keberadaan yang hidup. Sepertinya jubahnya menyembunyikan seseorang yang sedang menatapnya dengan intens. Jangan sakiti dia. Saya pantas mati, tetapi dia harus hidup. Petik 2. Sebuah suara kuno bergema dari jubah Buddha. Ini bukan hantu tetapi sentimen abadi kuno. Sebuah abadi-abadi bergema karena dia tidak bisa melupakan. Meskipun itu pernyataan yang sangat sederhana, emosi yang terkandung di dalamnya akan membuat orang lain menangis. Ini adalah biksu tinggi dari 1000 tahun yang lalu, memohon kepada seorang junior 1000 tahun setelahnya. Ini adalah kata-kata terakhir dari orang mati. Mereka dipenuhi dengan kesedihan dan irasionalitas. Aku pantas mati, tapi dia harus hidup. Kata-kata ini terus beresonansi di kepala Feng Feiyun. Bisa jadi karena kata-kata ini, jubah biara menolak untuk jatuh dan bertahan selama lebih dari 1000 tahun. Sekarang Feng Feiyun akhirnya di sini, dengan cepat mengucapkan kata-kata terakhirnya kepadanya. Permohonan 1800 tahun terpisah. Permohonan ini akan menyulitkan siapapun. Ledakan. Jubah biara akhirnya menjadi tidak bisa menahan dan dengan lembut jatuh ke lantai, menciptakan asap debu yang besar. Tangan kerangka putih kesepian akhirnya kehilangan yang terakhir dari energi rohnya dan jatuh ke lantai, menjadi debu kerangka putih. Di dalam debu kerangka, ada lampu hijau yang sangat menyilaukan. Itu adalah manik giok Buddha. Itu sebesar buah lengkeng dan hijau di sekelilingnya. Dengan 9 lubang jarum kecil, lampu ditembakkan dari 9 lubang ini. Feng Feiyun meletakkan manik-manik di tangannya dan segera merasakan gelombang dingin di seluruh tubuhnya. Rasa dingin ini menyerbu dia sampai ke tulang dan menyebar ke lehernya. Itu menyebabkan otaknya menjadi tenang dan dia tidak lagi panik. Nyanyian Buddha yang samar-samar bergema di telinganya, seolah-olah ada banyak biksu Buddha yang tak terhitung jumlahnya meneriakkan hanya untuknya. Feng Feiyun yakin bahwa, sambil memegang manik giok Buddha ini selama kultivasi, sama sekali tidak ada peluang untuk penyimpangan Qigong. Manik giok ini benar-benar luar biasa. Saya bertanya-tanya berapa banyak kebenaran Buddhisme yang tersembunyi di dalam dari banyak generasi beku tinggi. Ini jelas merupakan peninggalan suci agama Buddha. Petik 2. Dalam beberapa kali, kultivasi saya meningkat terlalu cepat, menghasilkan ketidakstabilan dan yayasan immortal yang goyah. Namun, memegang manik-manik ini di tangan saya, semua energi roh saya langsung menjadi normal dan fondasi saya menjadi lebih murni dengan kehidupan yang kuat. Seolah-olah saya baru saja menerobos. Petik 2. Feng Feiyun merasa bahwa ada lebih banyak lagi kekuatan misterius dari Jadebet. Dia menggunakan 2 jari untuk memegang manik-manik dan melihat ke dalam 9 lubang. Dia hanya memperhatikan lampu di dalam. Seolah-olah dia terdampar di padang pasir yang tak ada habisnya, dengan banyak patung Buddha memancarkan cahaya keemasan redup. Bagian dalam manik-manik giok Buddha tampaknya adalah dunia lain. Itu sangat misterius. Karena kultivasi Feng Feiyun terlalu rendah, dia hanya bisa melihat sudut itu sebelum dikembalikan oleh kekuatan yang tak terlihat. Waktunya pergi. Saat ini, seluruh gunung Jinghuan harus dikelilingi oleh kekuatan besar. Banyak ahli juga harus ada di sana. Petik 2. Feng Feiyun menempelkan 9 jimat di lapisan mantel jubah Buddha Nalan dan mengenakannya di tubuhnya. Dia tidak merasa ada yang berbeda, tetapi jubahnya sangat lembut dan seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Kenapa aku terbang lagi? Feng Feiyun merasa bahwa tubuhnya, sekali lagi, digerakkan oleh kekuatan tak terlihat ke lapisan ruang yang sangat tipis. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya basah dan suara guntur terdengar di telinganya. Puff! Sekali lagi,
Feng Feiyun jatuh ke sungai, yang selebar laut, di luar kota kuno Valet Firmamen, sama seperti terakhir kali, tanpa penjelasan. Seolah-olah dia dikendalikan oleh teknik roh. 1000 mil sedekat beberapa inci. Begitu dia keluar dari kota dan melarikan diri dari pengepungan para ahli keluarga Feng, dia pasti sudah melarikan diri ke surga. Mulai sekarang, langit sangat luas dan bumi luas, tidak akan mudah menjebaknya lagi. Saat dia merangkak naik dari sungai, hujan masih turun dari langit. Itu masih gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat 5 jari di depannya. Babak 81, 9 gaun suci Dofes. Malam hujan membuat suasana menjadi dingin. Dunia sepertinya diliputi tirai baja yang halus. Meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah berlumpur, seseorang bergegas melewati malam. Di depan ada kegelapan tak berujung, dan orang hanya bisa mendengar suara kavaleri dan kendaraan dengan cepat bergerak maju. Di langit terdengar seekor burung yang keras. Feng Feiyun berdiri di atas puncak ketika ia menyaksikan gelombang dan gelombang pembudidaya keluar dari kota kuno Firma Valet. Mereka adalah elit dari elit. Bahkan tuan yang ekstrim adalah bagian dari kelompok. Sepertinya rahasia Gunung Jinghuan tersebar ke seluruh kota, dan semua kekuatan besar khawatir. Petik 2. Kota kuno Firma Valet adalah pusat dari Grand Southern Prefecture. Kekuatan peringkat pertama, seperti keluarga Feng, berjumlah lebih dari 5 dan menyumbang setengah dari seluruh prefektur Grand Selatan. Begitu pasukan ini disiagakan, seluruh prefektur akan kacau balau. Tidak ada pengecualian. Feng Feiyun mengenakan jubah Buddhis Nalan. Satu tangan memegang manik-manik giok Buddha sementara yang lain memegang staf Buddha yang tak terkalahkan, dengan cincin roh tak terbatas di jarinya. Seluruh tubuhnya dihiasi dengan harta. Dia merasakan gelombang kekuatan luar biasa di sekujur tubuhnya. Seperti ini, dia bahkan akan berani bertarung melawan kekuatan besar. Gemuruh. Sekelompok 9 kereta ditarik oleh 9 rusa roh di langit dan mereka bergegas menuju Cakrawala. Sebuah spanduk besar ada di kereta perunggu dan tertulis tulisan, Keluarga Feng. Itu dipimpin oleh Penatua ke-8 dan beberapa ahli ekstrim keluarga Feng. Feng Feiyun berdiri di gunung terdekat dan mengepalkan tinjunya. Dia benar-benar ingin memblokir kereta dan membunuh beberapa orang, tetapi alasannya mengatakan kepadanya bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk menjadi impulsif. Gerbong perunggu berisi niat membunuh yang kuat, mungkin ada ahli peringkat Juking di dalam. Berlari ke depan sama dengan bergegas masuk ke dalam perangkap. 9 kereta perunggu perlahan pergi dan berubah menjadi 9 titik kecil yang akhirnya menghilang di Cakrawala. Feng Feiyun langsung melompat turun dari gunung dan mengikuti rombongan kereta menuju Gunung Jinghuan. Hujan tidak berhenti, tetapi langit menjadi lebih cerah. Ketika pagi tiba, gunung raksasa itu perlahan muncul di kejauhan di tengah hujan. Tiba di Gunung Jinghuan, meskipun masih jauh, orang masih bisa melihat lampu yang datang dari gunung. Ada juga beberapa kehadiran kuat Jukings, menyebabkan orang lain merasa tertekan. Hujan deras membasahi pakaian seseorang dan meresap sampai ke hati. Apakah pelanggan tidak akan mampir untuk minum teh? Petik 2. Suara seorang tua terdengar di telinga Feng Feiyun. Pada saat ini, Feng Feiyun memperhatikan bahwa jauh di dalam hutan ada kabin kayu. Sebuah bendera di atas rumah kayu bertuliskan, teh. Karena hujan terlalu deras dan kabut terlalu tebal di daerah ini, dia tidak memperhatikan rumah teh sebelumnya. Pada saat ini, dia mengikuti 9 kereta perunggu dari keluarga Feng, jadi tentu saja, dia tidak berminat untuk duduk dan minum teh. Namun, setelah melihat suara lelaki tua itu, ekspresinya menjadi menyenangkan ketika dia berbalik, hanya untuk melihat lelaki tua itu berdiri di tengah hujan sambil tersenyum kepadanya. Lui, Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi untuk berseru, tapi kemudian dia dengan cepat menutup mulutnya. Dia pergi untuk menyambut pria tua itu dan dengan gembira berkata, "Kakek Liu, mengapa kamu di sini?" Orang tua ini adalah pengurus rumah tangga ibu Feng Feiyun, pengurus rumah tangga Liu. Bukankah housekeeper Liu di Spirit State City sekarang? Kenapa dia ada di sini? Seolah-olah dia berada di tempat ini hanya untuk menunggunya. Hamba tua ini secara alami ada di sini untuk menemukan tuan muda. Saya telah menunggu Anda di sini selama 2 hari terakhir. Petik 2. Pengurus rumah tangga Liu memberi isyarat agar Feng Feiyun memasuki rumah kayu. Ini adalah tempat yang dia gunakan untuk berteduh dan berfungsi ganda sebagai tempat rahasia, jauh dari yang lain.
Pengurus rumah tangga Liu mengeluarkan sepoci teh panas dan menuangkan secangkir penuh untuk Feng Feiyun. Setelah minum teh panas, dia bisa merasakan seluruh tubuhnya menghangat. Feng Feiyun meletakkan cangkir teh dan bertanya, "Kakek Liu, di mana ayahku saat ini? Apakah Aula Penegak Hukum mengirim banyak ahli untuk menekan ayah saya?" Petik 2. Pengurus rumah tangga Liu tersenyum. Guru telah meninggalkan kota negara roh. Orang-orang dari Aula Penegakan Hukum tidak akan dapat menemukannya. Petik 2. Kemana dia pergi? Feng Feiyun merasa lebih nyaman. Dia mungkin sudah berada di jalan Yulou. Petik 2. Pengurus rumah tangga Liu sedikit menghela nafas dan berkata, "Tuan muda, Anda bisa dianggap dewasa sekarang, dan kultivasi Anda cukup untuk berurusan dengan satu arah." Guru akhirnya dapat melakukan sesuatu yang seharusnya dia lakukan sejak lama, dengan tenang. Jalan di depan sepenuhnya terserah Anda. Petik 2. Yulou Passage adalah salah satu dari 18 gerbang di perbatasan dinasti Jin. Saat seseorang keluar dari Yulou Passage, mereka tidak akan lagi berada di wilayah dinasti Jin. Kemana ayah berusaha pergi? Dan apa yang dia coba lakukan? Feng Feiyun menduga bahwa masalah ini pasti ada hubungannya dengan ibu yang belum pernah dia temui, dan ada cerita tersembunyi di baliknya. "Kakek Liu, bukankah kamu juga harus pergi?" Feng Feiyun mengangkat kepalanya karena dia mendengar niat keberangkatan dalam kata-kata Housekeeper Liu. "Tentu saja aku juga harus pergi. Satu-satunya alasan saya ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya adalah karena saya ingin menjelaskan beberapa hal kepada Anda." Petik 2. Pengurus rumah tangga Liu tidak mau pergi karena dialah yang menyaksikan Feng Feiyun tumbuh dewasa. Dia bahkan menganggap Feiyun sebagai cucunya sendiri. Dia menuangkan secangkir teh panas untuk Feng Feiyun dan perlahan-lahan berbicara. "Ibumu meninggalkan jubah suci untukmu ketika dia masih hidup, gaun 9 suci. Itu dimaksudkan untuk menjadi memoriam untukmu, tapi itu dicuri oleh Feng Shuiyu yang tidak berbakti." Setelah mendengar berita ini, guru segera tahu bahwa itu akan menjadi masalah besar dan dia terutama memerintahkan saya untuk membunuh Feng Shuiyu dan memulihkan gaun 9 suci, tetapi saya datang terlambat. Petik 2. Feng Shuiyu sudah mati di tanganku. Petik 2. Feng Feiyun melanjutkan. "Apakah ibuku benar-benar mati? Apakah ibu juga iblis jahat?" Petik 2. Feng Feiyun benar-benar tidak memiliki prasangka terhadap iblis jahat. Bagaimanapun, dia adalah iblis besar di kehidupan masa lalunya. Bahkan jika ibunya adalah iblis dari satu arah, dia tidak terlalu keberatan. Satu-satunya hal yang dia pedulikan adalah apakah dia masih hidup atau tidak. Pengurus rumah tangga Liu mengikuti ibunya, bahkan sebelum menikah, jadi dia sangat tahu asal-usulnya. Mata tua Housekeeper Liu menatap ke arah horizon jauh, seolah-olah dia sedang merenungkan sesuatu. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, "Ibumu adalah karakter yang demikian, dia telah melalui 4 kesengsaraan besar. Bagaimana dia bisa mati dengan mudah?" Petik 2. 4 kesengsaraan besar. Dalam benaknya, Feng Feiyun sangat terguncang. Pengurus rumah tangga Liu berasumsi bahwa Feng Feiyun terlalu muda dan tidak tahu apa sebenarnya 4 kesengsaraan besar itu, tetapi dia tidak tahu bahwa pengetahuan Feng Feiyun sangat luas. Setelah mendengar tentang 4 kesengsaraan besar, Feiyun dengan cepat ketakutan. Ini bukan karakter akbar biasa. Hati Feng Feiyun bergetar, seolah-olah dia disambar petir yang saleh. Karakter dari 4 kesengsaraan besar peringkat, bahkan dia di kehidupan masa lalunya mendengar tentang mereka tetapi belum pernah melihatnya. "Di mana ibuku sekarang? Dan siapa sebenarnya dia?" Petik 2. Feng Feiyun dengan cepat bertanya. "Aku tidak bisa memberitahumu hal-hal ini sekarang. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah mengambil kembali 9 Dofes Secret Gown. Item ini awalnya milik Anda." Petik 2. Pengurus rumah tangga Liu dengan sungguh-sungguh melanjutkan. "Setengah dari darah yang mengalir di tubuhmu adalah manusia sedangkan separuh lainnya adalah iblis. Di jalur kultivasi masa depan Anda akan bertemu satu kesengsaraan besar. Hanya 9 gaun suci Dofes yang akan memungkinkan Anda untuk melampaui kesusahan yang sulit ini." Petik 2. Feng Feiyun bertanya, "Kapan kesengsaraan besar ini akan datang?" "Ketika darah iblis jahat di tubuhmu terbangun. Baik kekuatan Anda dan efek bencana akan meningkat di dalam tubuh Anda. Jika Anda tidak dapat melampaui bencana ini, Anda akan mati di jalur kultivasi dan menjadi mayat yang membusuk." Petik 2.
Pengurus rumah tangga Liu jelas memiliki hal-hal penting lainnya yang harus dilakukan, jadi setelah dia menjelaskan hal-hal ini, dia meninggalkan kedai teh dan menghilang dalam hujan. Fei Yun, jalan masa depan di bawah kaki Anda, bagaimana Anda memilih untuk berjalan itu sepenuhnya terserah Anda. Pengurus rumah tangga Liu semakin jauh, dan suaranya menjadi lebih lemah karena akhirnya menghilang. Feng Fei Yun duduk di rumah minum. Pikirannya rumit. Agar ibunya bisa menembus 4 kesengsaraan besar, siapa dia? Mengapa dia meninggalkan 9 Doves Secret Gaun? Mungkinkah dia menebak bahwa di masa depan, dia juga akan mengalami kesusahan besar? Mengapa dia pergi jika dia tahu bahwa ada kesusahan besar yang akan datang? Dan mengapa dia menghilang di dunia ini? The Nine Doves Secret Gaun, Evil Demon Battle Armor. Bagaimana dia bisa mengambilnya kembali dari tangan leluhur Feng? Sepertinya dia hanya bisa fokus pada kultivasinya. Di luar kekuatan kasar, sama sekali tidak ada cara lain. Angin terus bertiup di bawah petir, dan hujan semakin deras. Di padang belantara dan minum teh sendirian, kau bertindak terlalu santai. Petik 2. Di luar pintu ada kecantikan yang tiada taranya. Dia memegang kecapi dan menutupi sebagian wajahnya. Siapa lagi yang bisa melakukannya selain Dong Fang Jingyue? Dia mengenakan gaun putih dan berdiri di tengah hujan tetapi dia tidak basah. Kerudung putih yang menutupi wajahnya disulam dengan kupu-kupu kecil, sangat mirip, seolah-olah terbang di tengah hujan. Kedatangannya membawa aroma elegan. Dia tersenyum menatap Feng Fei Yun, seolah-olah dia ingin mencuri jiwanya. Matanya erotis alami. Tidak, lupakan matanya, bahkan satu jari giok miliknya sudah cukup untuk dengan mudah membangkitkan jiwa manusia. Namun, dia tidak bisa mencuri jiwa Feng Fei Yun. Untuk bertemu denganmu di hutan belantara ini, aku tidak tahu apakah kita ditakdirkan atau aku hanya sial. Petik 2. Orang lain akan senang untuk secara acak bertemu dengan keindahan yang menakjubkan dan itu akan terlihat di wajah mereka, tetapi Feng Fei Yun tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dan hampir berpikir tentang langsung memecahkan jendela untuk melarikan diri. Mendengarkan angin dan hujan sendirian di rumah teh ini agak terlalu sepi. Yang Nobel Feng, maukah kamu membiarkan pelayan rendahan ini memperdengarkan lagu, Sleep in the Rain? 1. Dong Fang Jingyue duduk di sebelah bingkai jendela antik dan menggunakan tongkat bambu untuk menopang jendela. Bagian luarnya memiliki rumput segar, bergoyang tertiup angin dan hujan. Tetesan hujan yang mengenai jendela menciptakan percikan yang bahkan lebih kecil. Dengan gaun putihnya, bersama dengan kecapi merah tua, dia duduk di dekat jendela. Pada saat ini, dia menyerupai lukisan. Feng Fei Yun linglung dan menatapnya. Seolah-olah dia menonton Sui Yueting lagi untuk pertama kalinya. Pada saat itu adalah lukisan kecantikan, yang dapat menyebabkan orang lain mabuk dalam mimpi. Hujan masih mengalir di luar jendela. Kabut berkabut tetap luas dan tidak jelas. Di pegunungan, hanya suara kecapi yang bergerak dan indah yang bisa didengar, seperti nyanyian para malaikat. Dong Fang Jingyue ada di depan jendela sambil memegang kecapi merahnya. Jari-jarinya yang ramping dengan lembut melompat-lompat di atas senar dan memainkan lagu, Sleep in the Rain, membingungkan orang. Di malam yang tenang, kabut kacau terbang kemana-mana, tiba-tiba terbangun dari tidur yang tenang, itu adalah angin berkabut di bawah bulan lagi, berjalan-jalan santai di bawah cahaya bintang yang samar, ratu malam di kesepian yang sepi, kuil di utara berlangsung selamanya, tetesan jernih demi tetes turun dengan aroma manis hujan, bunga-bunga dibungkam, dan dia masih belum tidur. Suara kecapi itu luar biasa, tetapi suara nyanyiannya bahkan lebih memesona. Mata Feng Fei Yun menjadi buram dan murid-muridnya yang hitam pekat menjadi lebih mengantuk. Kepalanya menjadi berat, seolah ingin tertidur nyenyak dalam lagu ini. Sleep in the Rain, adalah lagu yang menghipnotis kehendak orang lain. Dong Fang Jingyue bernyanyi dengan lembut sambil menatap Feng Fei Yun, yang secara bertahap pingsan. Sepasang matanya yang memikat tersenyum seperti 2 bulan sabit. Namun, tepat ketika dia merasa bahwa perbuatan besarnya telah selesai, bersama dengan hembusan angin yang kencang, terdengar suara seruling yang bermain di tengah hujan. Ada banyak orang yang mendekat, mereka semua adalah tuan. Terutama yang memainkan seruling, yang sangat kuat. Kultivasi mereka harus tak terduga. Kecapinya tiba-tiba menjadi kacau dan Feng Fei Yun menggigil sebelum dia terbentuk. Dalam hatinya, dia berteriak bahwa itu adalah panggilan akrab. Sebelumnya, jika dia benar-benar terpesona oleh kecapi Dong Fang Jingyue,
maka bukankah dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan? Feng Feiyun tidak bisa membantu tetapi menutupi tubuhnya sendiri saat dia melotot ke arah Dongfang Jingyue. Jika nenek terkutuk ini mengambil keuntungan dari ketika dia tidur dan tidak senonoh menyerangnya, maka dia akan benar-benar kehilangan terlalu banyak. Gunung Jinghuan memang tanah surgawi dengan karakter berbakat. Di gunung yang begitu dalam, seseorang dapat menemukan suara kecapi yang tertinggi. Jika nobel muda ini tidak salah, maka di dalam pasti menjadi keindahan tiada taraf. Petik 2. Tandu, dengan tempat duduk yang terbuat dari awan putih, mendekat dari dalam hujan. Di bawah jok terdapat padam kabut tipis dan di atasnya ada bunga-bunga berwarna cerah, bergoyang mengikuti angin. Suara seruling di dalam kereta itu tak berujung dan menambah suasana misterius. Kursi yang terbuat dari awan di atas tandu tidak jatuh. Itu dibawa oleh 4 keindahan tertinggi ke arah luar rumah teh. Kultivasi orang di dalam tandu itu sangat tinggi. Orang ini mengerahkan aura yang kuat yang mencakup jari-jari sekitar beberapa zang. Bahkan hujan dan angin tidak bisa menembusnya. Suara ini, Feng Feiyun merasa bahwa suara orang ini sangat akrab. Jadi, dia sedikit melirik keluar. Dia melihat bahwa itu bukan hanya tandu dengan kursi yang terbuat dari awan dan 4 wanita cantik, tetapi di kejauhan, ada juga banyak sosok anggun. Semuanya muda dan cantik, seperti bunga-bunga mekar di tengah hujan. Itu adalah pesta untuk mata. Hanya ada satu orang di dunia ini yang bisa memiliki begitu banyak wanita mengikutinya. Yang Noble Flawless. Dongfang Jingyue jelas sangat kesal. Bagaimanapun, dia hampir berhasil memikat Feng Feiyun. Hanya dewa yang tahu mengapa, di tengah jalan, yang Noble Flawless ini muncul. Siapa sih orang gila ini yang muncul di saat seperti ini? Suara kecapi dari sebelumnya adalah musik paling indah yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Bahkan juara musik nasional kita belum tentu bisa bersaing dengan nona muda. Suyun ini memiliki bakat yang luar biasa. Saya hanya ingin membahas prinsip-prinsip musikal dengan Anda di hari yang cerah. Petik 2. Tangan yang Noble Flawless menonjol keluar dari tandu dan memberi sinyal sekali. Seorang gadis yang elegan segera pergi dengan nampan perak. Dia kemudian berjalan ke rumah teh kayu untuk meletakkan hadiah di depan Dongfang Jingyue. Untuk memiliki begitu banyak wanita hebat yang mengikutinya, yang Noble Flawless pasti seseorang yang berpengalaman dalam hati para wanita. Karena itu, setiap kali dia bertindak, itu pasti luar biasa. Itu pasti sesuatu yang Dongfang Jingyue tidak bisa tolak. Selama dia bisa secara pribadi tinggal di sisi Dongfang Jingyue selama 1 hari dan 1 malam, dia benar-benar percaya diri untuk membuat Dongfang Jingyue jatuh cinta padanya dan hanya dia. Dia benar-benar yakin tentang ini karena dia adalah yang Noble Flawless, kesempurnaan tanpa cacat. Di atas nampan perak ada slip bambu kuno. Itu memiliki kata-kata, Malam Non-Mortal Murderous. Slip bambu itu sangat tua, pingsan dan kuno. Ada tempat di mana serangga meninggalkan jejak mereka, meninggalkan lubang kecil. Mereka mewakili sejarah yang kaya selama ratusan tahun. Non-Murga Murderous Night, bukankah ini panduan musik surgawi yang hilang dari Secret Spirit Palace 500 tahun yang lalu? Salah satu dari 3 manual musik surgawi yang agung. Petik 2. Alis elegan Dongfang Jingyue sedikit berkerut. Dia merasa sedikit terkejut. Dia adalah keturunan keluarga Yin Gou, harta apa di dunia ini yang tidak bisa dia peroleh. Dia awalnya tidak peduli dengan hadiah yang ditawarkan Suyun ini, tetapi setelah dia melihat bahwa itu adalah manual musik, malam pembunuhan non-mortal, dia tidak bisa menahan perasaan gembira di dalam. Suara yang Noble Flawless datang lagi dari luar. Sebelumnya, dari suara nona muda, aku samar-samar bisa mendengar ritme Istana Roh Suci. Mungkinkah nona muda telah belajar di Istana Roh Suci? Plus, kultivasi Anda juga tidak rendah. Bisakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Petik 2. Mata indah Dongfang Jingyue menjadi lebih terkejut. Orang ini sangat tanggap. Lalu, dia menjawab. Kamu tidak salah. Petik 2. Maka semuanya baik-baik saja. Malam pembunuhan non-fana ini, secara tidak sengaja diambil oleh saya dari seorang pendahulu. Sepertinya item akan kembali ke miliknya. Petik 2. Kata Noble Flawless dengan fasih. Yang Noble Flawless memang ahli dalam memetik bunga. Sebelumnya, dia mengatakan bahwa jika Dongfang Jingyue menerima hadiahnya, maka dia harus tinggal bersamanya selama 1 hari dan 1 malam untuk membahas prinsip-prinsip musik. Namun, saat ini,
Dia menggunakan kedok mengembalikan barang ke pemilik aslinya dan meninggalkan harta di tangan Dongfang Jingyue sehingga dia akan mengambil umpan. Jika Dongfang Jingyue menerimanya, bahkan jika itu adalah item yang kembali ke pemilik aslinya, dia juga akan menerima permintaan yang Noble Flawless untuk menemaninya selama 1 hari dan 1 malam. Jika dia tidak menerimanya, ini adalah manual musik yang tiada taranya, dan teknik yang sangat istimewa di dunia kultivasi untuk boot. Itu benar-benar mampu membuat orang tidak mau melepaskannya. Bam! Feng Feiyun segera melambaikan staf Buddha yang tak terkalahkan dan tiba-tiba menyerang di depannya, memecah nampan perak menjadi banyak potongan. Tentu saja, manual musik pada nampan itu dipukuli menjadi debu bambu. Sama seperti ini, manual musik tertinggi, salah satu dari 3 manual surgawi besar dari repositori musik surgawi, dibuat sepenuhnya punah di dunia ini. Adegan ini bahkan menyebabkan Dongfang Jingyue terkejut. Apakah Feng Feiyun terkutuk ini gila? Benda surgawi ini dihancurkan oleh serangan staf tunggal dan menjadi debu. Ini benar-benar pemborosan harta surga. Tahukah kamu bahwa satu serangan stafmu baru saja mengubah kekayaan 10 kota kuno menjadi terlupakan? Dongfang Jingyue tidak tahu mengapa Feng Feiyun begitu impulsif. Feng Feiyun duduk lagi. Dia menyentuh staf Buddha yang tak terkalahkan dan dengan sia-sia tertawa. Haha, apa itu berharga? Aku tidak tahu. Bagaimana kalau saya memberi Anda manual lain di masa depan? Petik 2. Bahkan dengan 10 reinkarnasi, Anda tidak akan dapat membeli slip bambu itu. Oh surga, malam pembunuhan non-fana baru saja menghilang di dunia ini. Petik 2. Dongfang Jingyue menghela nafas pelan. Dia merasa agak tersesat di dalam. Feng Feiyun sama sekali tidak merasa bersalah. Bahkan, itu mengejutkan menyegarkan. Dia mengambil kursinya dan duduk di depan pintu rumah kayu itu. Kemudian, ia menempatkan staf Buddhis yang tak terkalahkan secara horizontal dan dominan berkata, "Yang Noble Flawless, gadis di dalam rumah ini sudah menjadi wanita saya. Anda seharusnya tidak punya ide tentang dia. Jika tidak, kalau tidak apa, seolah-olah Yang Noble Flawless sudah tahu bahwa Feng Feiyun ada di dalam. Itu hanya dalam harapannya. Uhuk-uhuk, kalau tidak, saya tidak akan membiarkan Anda mengambil langkah di dalam pintu ini." Petik 2. Feng Feiyun tidak tahu mengapa dia ingin terlibat dalam masalah ini, tetapi dia selalu merasa bahwa jika Dongfang Jingyue menjadi intim dengan si bangsawan muda tanpa celah, hatinya akan sangat tidak nyaman. Dia pasti tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Dongfang Jingyue masih duduk di sebelah jendela dengan jubah putih menutupi tubuhnya, seperti Dewi Abadi yang menawan. Dia sedikit tertarik pada perilaku kekanak-kanakan Feng Feiyun, dan dia mengerti sedikit dalam hatinya. Matanya menjadi cerah dengan beberapa pencerahan. Dia berbicara dengan lembut untuk pertama kalinya. Kamu tidak bisa menghentikannya, budidayanya 10 kali lebih tinggi dari milikmu. Petik 2. Suara yang Noble Flawless datang dari bawah hujan. Dia memejamkan mata dengan senang dan dengan tidak sadar bergumam. Suara itu sangat manis dan menyenangkan, dan mampu membawa roh di luar dunia biasa ini. Saya benar-benar tidak bisa menahan diri lagi. Untuk kecantikan seperti itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikan Su Yun ini dari bertemu dengannya. Petik 2. Pada saat ini, Feng Feiyun merasa lebih tidak nyaman. Mengapa Dongfang Jingyue yang terkutuk ini berbicara saat ini? Bukankah ini sama dengan sengaja merayu Yang Noble Flawless ini untuk melakukan kejahatan? Sekarang, sepertinya Feng Feiyun adalah orang yang berusaha memisahkan dua kekasih. Perasaan tertekan ini cukup kompleks dan membuat Feng Feiyun marah dan kesal. Perasaan ini sulit untuk dijelaskan. Seolah-olah sesuatu miliknya dicuri orang lain tepat di depan matanya. Mungkinkah dia secara tidak sengaja sudah menyukai Dongfang Jingyue yang terkutuk ini? Tidak, ini tidak mungkin. Feng Feiyun mulai menekan emosinya. Dan sementara Feng Feiyun sangat tertekan, Dongfang Jingyue mulai berbicara lagi sambil tersenyum. Yang Noble Flawless, kamu salah paham. Saya ingin mengatakan bahwa dia benar-benar tidak dapat menghentikan Anda, tetapi jika saya juga bergabung, maka ini tidak selalu menjadi masalah. Feng Feiyun, jika kita bergabung, level apa kemampuan pertempuran kita? Petik 2. Feng Feiyun sedikit meliriknya dan melihatnya tersenyum kembali. Dia segera tahu bahwa dia dipermainkan olehnya sebelumnya, tetapi ini tidak masalah.
Nenek terkutuk ini memiliki kepribadian lebih dari imajinasinya, menyebabkan Feng Feiyun sedikit terkejut. Ini, jika kita berdua bertarung bersama, maka itu akan menjadi surga yang menakutkan dan bumi hancur, dan mampu menyebabkan para dewa dan setan menjadi takut. Jika dewa menghentikan jalan kita, bunuh dewa, jika Buddha menghentikan jalan kita, bunuhlah Buddha. Yang Noble Flawless, Anda harus tahu bahwa ini akan sulit dan Anda harus mundur terlebih dahulu. Petik 2. Feng Feiyun menyilangkan kakinya saat dia duduk di kursinya. Dia terus memutar staf Buddhis yang tak terkalahkan di tangannya dengan ekspresi puas. Pada saat ini, jika Dongfang Jingyue bisa duduk di pangkuannya, itu akan sempurna. Itu benar-benar akan menyebabkan Noble Flawless muda ini memuntahkan darah dari kemarahan. Namun, ini hanya pikiran Feng Feiyun. Dengan kepribadian bangga dari Dongfang Jingyue, untuk bisa mengatakan bahwa dia akan bertarung bersama Feng Feiyun di bawah keadaan yang mengerikan ini adalah intinya. Wanita ini hanya ingin mengatakan bahwa mereka akan bertarung bersama hanya untuk menakuti yang Noble Flawless Awai. Pada akhirnya, Flawless terlalu kuat. Bahkan dia tidak akan selalu bisa menghalangi 10 langkah darinya. Jadi, dia ingin meminjam Feng Feiyun untuk membuat Flawless menyerah. Dia secara alami mendengar nama terkenal yang Noble Flawless dan sangat lelah dengannya. Sebaliknya, Feng Feiyun ini saat ini memberinya perasaan yang menawan. Rasa keakraban ini agak tidak bisa dijelaskan.